Ada kabar mengejutkan, ternyata BI menurunkan suku bunga ke 25 BPS menjadi 4,75%. Apa itu? Nah, apa sih ngaruhnya ke ekonomi Indonesia? Pertama kita bahas dulu 25 BPS itu apa? BPS itu adalah satuan. Satu basis poinnya itu 0,01%. Berarti kalau 25 BPS artinya 0,25%. Nah, ini dibikin supaya nggak salah paham. Karena kalau turun 0,25% tuh suka ambigu dengan kira 25%. Karena naiknya turunnya suku bunga itu kecil-kecil. Jadi dibikinlah satuan BPS. Nah, ini dilakukan di minggu ketiga tiap bulan oleh para gubernur BI. Nah, lalu apa faktor yang membuat gubernur BI ini menurunkan suku bunga? Ini salah satu kebijakan moneter ya. Kalau yang kemarin dilakukan Pak Menko itu kebijakan fiskal. Nah, di sini kalau suku bunga turun, berarti cicilan rumah dan kendaraan jadi turun bunganya. Berarti ini mengakibatkan konsumsi rumah tangga naik, C-nya naik. Dikali multiplier, berarti nanti C-nya naik, PDB juga naik. Nah, di sini juga kalau suku bunga turun, bunga pinjaman perusahaan jadi turun. Artinya biaya modal jadi lebih murah, makanya investasi jadi naik. Ini menaikkan faktor CI. Nah, dikali juga multiplier jadi makin gede. Jadi kalau C-nya gede, I-nya gede, PDB juga gede. Artinya ekonomi jadi naik. Nah, kalau gitu pertanyaannya kenapa cuma 25 BPS aja? Kenapa nggak langsung 500 BPS biar ekonomi kita melesat? Nah, ini juga nggak bisa nih, kita harus hati-hati karena ngaruh ke nilai tukar rupiah. Investor asing ini banyak yang menyimpan uangnya di obligasi Indonesia. Kalau suku bunga BI turun, artinya return obligasi turun. Investor bakal banyak keluar nih. Mereka bakal banyak jual rupiah dan beli dolar. Artinya rupiah melemah. Jadi nggak bisa langsung tinggi-tinggi banget kayak gitu. Nah, kemudian dia dipengaruhi juga dengan tingkat inflasi Indonesia. Dari Januari sampai Agustus, rata-rata inflasi Indonesia itu baru segini, 1,4. Padahal BI itu menargetkannya 1,5 sampai 3,5%. Nah, makanya di sini uangnya itu ditambah beredar dengan menurunkan suku bunga supaya nanti harga jadi naik. Jadi ada inflasi. Nah, kenapa sih inflasi harus jaga? Bukannya jelek ya? Kenapa nggak sampai 0% aja dah inflasi itu? Nah, ini juga bahaya nih kalau inflasinya terlalu rendah, konsumsi dan bisnis itu jadi menunda belanja karena besok juga turun, besok turun gitu. Jadi permintaan turun, produksi turun, pengangguran jadinya naik. Nah, ini pernah terjadi di Jepang, namanya Japan Slow Decade tahun segini nih. Ini gara-gara Bank Sentral Jepangnya terlalu mendiamkan bubble properti dan sahamnya sampai pecah. Jadi di sana inflasi sampai 0%, bahkan sampai deflasi negatif. Nah, ini bahaya nih, ekonomi jadi lumpuh, banyak pengangguran di mana-mana. Bahkan Bank Sentral Jepang itu membuat suku bunganya sampai 0%. Bayangin suku bunga 0% itu artinya kita kalau minjem nggak pakai bunga, tapi tetap nggak ngaruh ke ekonomi di Jepang. Makanya harus hati-hati. Jadi itu alasan kenapa BI menurunkan suku bunga 25 BPS.